Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki video pembelajaran hari ini, saya akan mengingatkan dulu untuk 3M, yaitu menjaga jarak, memakai hand sanitizer, dan mencuci tangan. Oke, terima kasih. Dan untuk pembelajaran hari ini, untuk ketua kelas tolong memimpin doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih. Jadi pada kali ini saya akan membahas tentang konsep badan usaha dalam perekonomian dalam Indonesia. Yang pertama, pengertian BUMN. Pengertian BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara. Yang kedua, pengertian BUMD. Pengertian BUMD itu sendiri adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya milik pemerintahan daerah. Peran BUMN dalam perekonomian. Yang pertama, pelopor atau perintis dalam sektor-sektor yang belum diminati usaha swasta. Yang kedua, penghasil barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, pelaksanaan pelayanan umum seperti penyediaan fasilitas sekolah atau kesehatan, pembangunan jalan, dan penyediaan air bersih. Yang keempat, sumber penerimaan negara seperti keuntungan perusahaan, pajak, dan dari hasil produksi. Yang kelima, penyimbang kekuatan swasta yang besar dan membantu mengembangkan usaha-usaha kecil dan koperasi. Yang keenam, penyedia lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat membantu negara mengurangi jumlah pengangguran. Yang ketujuh, pemberi arahan serta bantuan bagi negara pengusaha golongan ekonomi lemah baik koperasi maupun UMKM atau UKM. Yang kedelapan, pemberi sumbangan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Yang kesembilan, mencegah agar cabang-cabang produksi yang penting tidak dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya, peran BUMD. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan daerah. Yang kedua, pemberi dana bagi pembiayaan pembangunan daerah. Yang ketiga, pendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha. Yang keempat, memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik. Dan yang kelima, perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dari BUMD. Jadi bentuk-bentuk dari BUMN itu sendiri ada dua. Yang pertama, badan usaha perseorangan atau PT, yaitu yang kepemilikan sahamnya dapat dimiliki oleh pihak lain selain pemerintah tapi tidak melebihi 49% dari total saham BUMN tersebut. Tujuan umum dari BUMN Persero adalah untuk menyediakan barang dan jasa dengan mutu tinggi dan dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Contohnya PT BNI, BRI, Pertamina, Demsostek, Garuda Indonesia, dan Kimia Farma. Yang kedua, Badan Usaha Umum atau Perum. BUMN Perum menjadi badan usaha yang seluruh kepemilikannya dipegang oleh negara
tanpa ada pembagian saham dengan pihak lain. Tujuan utama dibentuknya Perum adalah sebagai penyedia barang dan jasa yang terjangkau untuk kepentingan umum dan tetap mendapatkan keuntungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari BUMD. Bentuk-bentuk dari BUMD ini terbagi dua. Yang pertama, perusahaan umum daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Yang kedua, perusahaan perseroan daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari BUMN. Yang pertama, kelebihannya itu memantau keberadaan usaha lainnya agar dapat berusaha dengan baik. Yang kedua, berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, memiliki kekuatan hukum yang kuat. Yang keempat, organisasi disusun dengan baik. Dan yang kelima, menyediakan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, salah satu sumber pendapatan negara. Dan kekurangan dari BUMN itu sendiri ialah BUMN lambat dalam pengambilan keputusan karena pemilik atau pemegang saham atau pemodal adalah pemerintah, sehingga untuk memutuskan sesuatu harus melalui birokrasi yang berbelit-belit. Yang kedua, maju dan mundurnya BUMN tergantung pada niat para penentu kebijakan pada BUMN. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan BUMD. Yang pertama, kelebihannya itu ialah modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, apabila menderita kerugian, pemerintah yang akan menanggungnya. Lalu yang ketiga, kegiatan ekonominya dilakukan untuk melayani kepentingan umum. Yang keempat, memperoleh fasilitas dari negara. Dan yang kelima, pegawai diatur oleh peraturan pemerintah yang akan menanggungnya. Oke, sampai di sini. Apakah dari anak-anak ada yang belum mengerti? Oke, saya anggap kalian mengerti semua. Oke, saya lanjut. Kekurangan dari BUMD. Yang pertama, memiliki banyak fasilitas yang diperoleh dari negara sehingga berpotensi menyebabkan pegawai yang kurang disiplin. Yang kedua, sampai saat ini pengelolaan BUMD masih dinilai kurang efisien sehingga kerap mengalami kerugian. Oke, selanjutnya ciri-ciri BUMN. Ciri-ciri pertama ialah seluruh atau sebagian besar modal BUMN adalah milik negara. Yang kedua, selain BUMN didirikan untuk memperoleh keuntungan, BUMN ditugaskan untuk melayani kepentingan umum. Yang ketiga, pengawasan BUMN baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha BUMN berada di tangan pemerintah. Yang kelima, wewenang menetapkan kebijaksanaan perusahaan berada di tangan pemerintah. Yang keenam, BUMN dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun non-bank. Yang terakhir, semua risiko yang terjadi pada BUMN sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari BUMD.
Yang pertama, BUMD diatur berdasarkan usaha peraturan daerah. Yang kedua, modal perusahaan BUMD dapat berasal dari kekayaan daerah seluruhnya atau berdasarkan ketentuan lain. Yang ketiga, bentuk badan usaha dapat berupa badan hukum. Yang keempat, BUMD merupakan badan usaha yang berada di tingkat provinsi. Yang kelima, BUMD berperan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan yang keenam, BUMD dipimpin oleh Dewan Direksi yang diatur berdasarkan peraturan daerah yang bersangkutan. Baiklah, saya telah selesai memberi materi pada pembelajaran kali ini. Saya harap kepada semua anak-anak murid saya dapat memahami apa yang telah saya jelaskan. Sekian dari saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.